Nah, setelah itu kita memang udah mempunyai kesibukan masing-masing. Iya. Dan kebetulan mereka juga Atu juga selesai melahirkan tahun kemarin, dan kita yang berempat ini yang masih sering berkomunikasi gitu ceritanya. Makanya kita ada di TikTok lagi sekarang ini. Jadi aktif banget. Apa sih nama TikTok dan juga Instagramnya? Pokoknya harus di tag ya semuanya ya. Coba kasih tahu Instagramnya sama TikToknya. Coba apa sih namanya? Kalau untuk TikToknya gliss.supergirlies. Kalau untuk Instagramnya gliss.supergirlies juga. Oke, jadi semuanya gliss.supergirlies. YouTube juga ya. Gliss Supergirlies. Di follow, subscribe, and comment guys. Ya gitu kan harusnya. Kalau ngomongin Supergirlies itu kan dulu kayaknya manggung di mana-mana di TV, terus udah gitu banyak pencapaian. Ya boleh dong diceritain biar kita tuh recall gitu loh. Dulu tuh kalau ngeliat di Instagram juga ada cuplikan-cuplikan gitu kan, kalian yang menerima penghargaan itu apa aja sih? Betul. Nah, kalau misalkan mau diceritain dari awal banget, awalnya Supergirlies itu kita ketemu di Bandung, ada 7 orang. Itu ketemu di Bandung tanpa audisi, tanpa apa lagi ya? Pokoknya kita ketemu aja sebagai memang mau untuk debut sebagai girl band. Oh, memang dipilih berarti waktu itu, nggak pakai audisi? Nggak pakai audisi, tapi memang langsung dipilih. Dan waktu itu sempat ada beberapa pergantian, banyak banget, sampai yang akhirnya kekumpul 7 orang itu. Ada Kinan, Yui, Laras, Sarah, Mega, Opi dan Atu waktu itu gitu. Nah, setelah kita udah terbentuk di Bandung, akhirnya kita bergabunglah dengan label di Jakarta dan kita merilis lagu debut kita pertama waktu itu Malu-Malu Mau. Malu-Malu Mau. Yang gimana coba lagunya? Coba. Nah, kalau dulu suaranya cempreng, sekarang jadi ngebas ya sekarang ya. Udah dewasa ya. Gimana? Coba gimana lagi? Iya dong. Ada cinta, kini ku rasa hilangkan semua rasa sepi hatiku. Ada cinta, kini menyapa, yakinkan semua indah kisah selamanya kamu ada. Masih ingat kan? Masih ingat dong ya. Masih ya. Tadi kamu didatengin gak ngerti, sekarang masih. Terus aku datengin lagi nih kamu nih. Coba aku penasaran, ada yang tahu nggak pertama kali kita debut itu tahun berapa? Ayo, yang tadi aku diceritain 7 orang pertama itu dari tahun berapa? Coba. Jangan pada searching YouTube ya. Lama kalau searching YouTube. Emang tahun berapa sih? Kan ketahuan tanggal debutnya. Iya. 2011 debutnya ya. Jadi 2010 kita bertujuh berkumpul di Bandung. 2011 kita mulai ikut label dan kita keluarin lagu Malu-Malu Mau itu. Langsung kita juga di 2011 keluarin lagu Aw yang menjadi hit single itu kita sih waktu itu, dan itu sih yang ada di mana-mana sampai 2023 masih ada yang pakai. Di TikTok juga rame banget. Viral lagi ya, gila sih, keren banget ya, Long Last ya. Oke, lalu yang mendapatkan penghargaan itu di lagu apa ya? Waktu itu di Malu-Malu Mau. Pertama karena di awalnya Dahsyat waktu itu ada penghargaan untuk girl band. Nah, itu kita langsung dapat di tahun 2011, 2012 dan 2013. Wow, 3 tahun berturut-turut kalian dapat. Betul. Untuk lagu Malu-Malu Mau, Aw dan Hip Hip Hura. Ih, keren banget, tepuk tangan dulu dong. Seneng loh akhirnya kalian balik lagi ya. Itu dapat penghargaan nominasi apa tuh? Masih ingat gak? Girl band terdahsyat. Gila. Yang terakhir itu girl band boy band terdahsyat. Jadi 2 tahun pertama waktu itu kan girl band sama boy band masih dipisah. Nah, yang di tahun ketiga waktu itu girl band dan boy band digabungin, jadi kita menang untuk girl band dan boy band. Ya, gitu. Terdahsyat. Sekarang kalian masih merasa dahsyat? Masih dong. Baiklah. Kakak ngeliat mata kita udah dahsyat banget. Dari tadi kenapa sih saya kayak grogi gitu akhirnya dilihatin sama kalian ya. Oke, ini akhirnya kalian setelah vakum selama terakhir 2015, sekarang 2023. Berarti udah berapa tahun tuh? 8 tahun dong ya? 8 tahun. Iya, 8 tahun kita nggak kerasa ya. Gak kerasa ya, 8 tahun kalian dari 2011 ya bareng-bareng sampai 2023. Persahabatan kalian itu emang
patut diacungi jempol. Udah bukan sahabat lagi, saudara ya, keluarga ya, keluarga kecil, keluarga besar deh kayaknya. Soalnya udah nambah anak-anak. Oke, berarti vakum 8 tahun dan tiba-tiba memutuskan untuk kembali lagi di industri musik Indonesia dengan nama yang berbeda. Betul. Gliss Super Girlies. Oke, why? Kalian memutuskan, biasanya kan kalau udah 8 tahun tuh udah mager banget ya, kayak aduh gitu kan, ini generasi-generasi udah banyak banget nih yang bermunculan gitu kan. Apa yang membuat akhirnya kalian memutuskan untuk yuk guys, girls, kita balik lagi yuk? First of all, kayaknya kalau dulu kan ada kesempatan kita namanya girl, itu memang karena masih usia remaja. Maksudnya dalam arti kita masih menyambut hal-hal yang fun gitu sebagai teman gitu. Nah kalau untuk sekarang kita memilih Gliss biar untuk lebih gampang diingat, lebih singkat, dan juga untuk menunjukkan identitas baru kita yang saat ini ingin kita perlihatkan kepada teman-teman semuanya kayak gitu. Gliss Super Girlies. Jadi yang menginisiasi pertama, yuk lagi yuk gitu. Susah nggak sih ngumpulinnya? Susah karena kan dalam satu grup ini si kepalanya beda-beda ya. Iya, betul. Terus kesibukannya juga beda-beda. Dan ketambahan cewek-cewek semua. Udah ada, ya pokoknya ada aja kesibukannya gitu kan. Tapi karena kita suka banget nih di dunia entertain, kita suka banget kayak nyanyi, kita suka ngedance, kita suka di dunia entertain ya. Jadi kita apa salahnya sih buat comeback lagi, karena emang kita suka, passion kita di sini gitu. Oke. Gak ngerasa kayak 8 tahun gak ngapa-ngapain terus udah gitu udah nggak ini nih kayaknya udah itu juga termasuk juga sih kalau aku kendala sih penasarannya sama kendala, pasti ada kendalanya ya untuk menyatukan semuanya dan juga bikin lagu yang pastinya mengikuti era sekarang gitu. Ada nggak sih kendalanya? Tantangan sih ya, lebih tantangan ya. Kalau sekarang lebih karena waktu ya kita maksudnya sekarang akhirnya kan kalau dulu kita satu mes, jadi kita tahu kegiatan masing-masing. Kalau sekarang kita malah merasa semakin dekat itu karena kayak harus saling menyesuaikan waktu kita dengan yang lain gitu. Dan belum lagi tempatnya juga. Betul tempatnya juga pada jauh-jauh gitu kan, kita berbeda-beda. Tapi karena saking semangatnya kita ingin merealisasikan reborn kita ini as a Gliss, jadi kayak ya udah kita harus lakuin ini gitu. Karena memang sebenarnya kalau misalkan ditanyain kenapa kita kembali lagi berempat atau reborn atau comeback apapun itu bahasanya, itu karena ya maksudnya kan karena memang banyak banget Super Gliss comeback, ada yang bilang reborn karena beda penampilannya. Nah itu karena memang pertama aku melihat ada dukungan dari Super Friends yang dulu ingin melihat kita hadir lagi sebagai grup gitu. Itu yang bikin kita terpacu pertama waktu itu adalah Super Friends. Maksudnya kayak kapan kakak manggung lagi kayak gitu. Banyak ya pertanyaan itu ya. Dan yang kedua ada manajemen kita yang lama waktu itu untuk kayak ayo dong kalian lakukan lagi untuk perform gitu. Dan yang ketiga ya memang karena kita saat ini mungkin dikasih kesempatannya itu di tahun 2022 kemarin kita mendapatkan lagu I Miss You So Bad. Nah kemudian kita produksi dan akhirnya kita baru bisa merealisasikannya, merilisnya di tahun 2023 seperti itu. 2020 sebenarnya udah ada ya? 2022. Oh 2022. Bikin lagunya 2022. 2022. Oke, kita ngomongin nama baru dari Super Girlies, yaitu Gliss Super Girlies. Apa sih artinya nama Gliss Super Girlies ini? Ya, todong menodong. Aku aja yang jawab ya. Aku? Iya dong. Saya. Ya, mungkin Mega dari tadi diem aja tuh. Nanti ya. Mega mau menjawab? Ya sebenarnya nama ini tercetus dari Kinan. Oke. Pintar sekali. Jadi pingpongnya harus ya Tina yang menjelaskan. Oke. Iya, kamu lagi ternyata ya. Jadi ya memang awalnya itu tadi untuk kayak biar lebih singkat dan lebih mature. Jadi kan dari girlies to be gliss gitu kan. Jadi kayak girlies kan dua suku kata, jadi gliss aja biar lebih mempermudah sebenarnya penyebutannya. Yang kedua memang karena lagu I Miss You So Bad ini bertemanya itu tentang
semesta galaksi. Really? Ya, something like that kan. Maksudnya aransemen lagu I Miss You So Bad pun seperti itu gitu kan. Nah itu makanya kita dengan penampilan yang udah kita diskusikan juga yang akan kita keluarkan sebagai Gliss ini seperti apa, itu memang kayak lebih apa ya, lebih berani aja gitu kan. Nah hubungannya sama Gliss adalah karena kan Gliss itu kalau misalkan teman-teman bisa cari di Google, itu artinya adalah bumi super. Ya, bumi super. Bumi super atau planet layak huni di another galaxy gitu loh. Jadi kayak, oh ini cocok banget relate nih sama kita yang super girlies yang dulu kayak masih imut-imut dan sekarang kita mau reborn as something new gitu loh. Gitu. Awalnya seperti itu. Gila sih, keren banget ya. Artinya Gliss adalah bumi super. Nah kan kita dulu super girlies gitu kan. Kalian gak mau tepuk tangan? Sebenarnya kayak mau merelatekan ya kalian. Minta banget, kalian gak mau tepuk tangan nih. Oke, Gliss super girlies dengan arti bumi super dan juga penampilan yang baru yang benar-benar beda daripada super girlies yang dulu. Apa sebenarnya yang pengen ditampilkan, udah gitu apa perbedaan yang tadi katanya Kinan kan sudah kita diskusikan gitu kan. Emang diskusikannya sampai segimana gitu. Ya guys, kita pakai jaring-jaring aja lah ya gitu. Zaman dulu kan warna-warni jaring-jaring gitu kan. Coba gimana? Untuk penampilan ya. Jadi kalau misalkan dulu itu super girlies kan masih unyu-unyu, masih remaja gitu kan. Terus konsep kita kan dulu kan ke Jepang ya, Harajuku. Kita lebih main warna apapun itu. Sebenarnya dan potongan rambut, iya. Termasuk warna ya. Iya. Warna jadi rambut. Dulu itu sebenarnya super girlies itu proyekan Yarity Five dan dari Yokumpobu Chicken, termasuk 18 musik. Jadi kita itu kemasan produk yang udah jadi, gitu. Nah sekarang ini kenapa kita jadi Gliss dan kenapa kita kok berubah? Gak ada warna-warna lagi. Sebenarnya kalau warna masih ada, cuman sekarang jadi style kita masing-masing. Gitu. Jadi kalau dulu itu produk yang dijadikan oleh orang lain, kalau sekarang kita sendiri yang bikin produknya. Wow, gitu. Jadi menjadi diri sendiri sekarang ya. Gitu. Tapi pengen tahu dong kalau Mega, Sylvia, saya, Mega Sylvia, emang menjadi diri kamu sendiri itu yang seperti apa? Lebih menjadi diri sendiri. Kalau aku kan dari dulu emang feminim ya. Tapi kalau sekarang tuh lebih kayak ya explore aja apa yang aku mau. Gitu. Tapi tetap feminin. Enggak juga sebenarnya. Mungkin kalau seksi itu kan pendapat orang lain, tapi aku pengennya jadi diri aku sendiri aja. Gitu. Jadi untuk definisi seorang Mega adalah apa tuh? Definisi aku ya menjadi diri sendiri. Baiklah. Diri sendiri. Nanti coba dinilai ya seorang Mega itu seperti apa ya untuk looknya di Gliss super girlies ya. Kalau Sarah, Sarah punya mic jauh ya, duduknya di sana, coba dibagi di sini ya. Kalau Sarah, aku apa dulu ya? Aku aja bingung sama diri aku sendiri dulu tuh gimana. Dulu malah aku yang semau aku, maksudnya nggak feminin juga enggak, terus boyish juga enggak gitu. Iya semaunya aku sih, cuman iya sekarang juga tetap semaunya aku, cuman kalau dulu kan lebih apa namanya, penampilannya lebih ke lebih anak-anak ya, maksudnya lebih remaja banget gitu. Dan itu diatur dulu kan, baju kostum. Iya itu benar-benar yang remaja, dibuat sedemikian rupa yang benar-benar warna-warni gitu. Tapi kalau sekarang tuh warna-warni sih tetap ya, aku suka warna gitu. Cuman lebih ke mature sekarang, penampilan lebih mature aja daripada dulu gitu. Baiklah. Sekarang sebelahnya yang dari tadi diem aja gitu ya. Dia adalah Laras. Kalau kamu gimana Laras? Laras si putri ular. Ada ininya. Ini Laras Nagin. Bibilung. Beda dong. Ya Laras. Kalau dulu sih orang nganggap akunya tomboy sih. Mereka ngecapnya tomboy padahal sebenarnya iya. Kirain sebenarnya apa gitu.
gitu. Cuman kalau sekarang sih kayaknya tomboy masih gitu, cuman mungkin agak sedikit lebih feminim aja. Untuk Gliss-nya kan biar lebih dewasa, biar lebih mature lagi gitu. Jadi definisi seorang Laras adalah mungkin lebih sekarang sih senyamannya dipakai aja. Kalau dulu kan maksudnya? Iya, gimana maksudnya? Kenapa? Aduh, bulannya bagus banget ya. Was tengah. Ya ampun, lampu-lampu Jakarta juga bagus banget ini. Aduh, maksudnya ada yang mau foto. Iya. Iya. Kalau dulu kan dikasih kita pakai. Oke. Ngerti kan? Oke, Kinanti Kenanga. Dulu dan sekarang. Definisi seorang Kinan di Gliss Super Girlies. Dulu aku apa? Jadi sebenarnya kalian semua ini gak jelas kayaknya ya. Kalau dulu aku nggak jelas. Maksudnya kayak aku mau hari ini kadang mau tomboy, hari ini mau kadang mau apa gitu. Kalau sekarang juga sama. Iya, senyamannya. Karena kan mungkin kalau dulu karena masih remaja jadi kayak nggak peduli apapun yang misalkan pakai legging seperti apa gitu. Kalau sekarang mungkin lebih memperhatikan di warnanya aja gitu. Tapi tetap kepentingan yang nyaman gitu. Apa yang saat ini nyaman gitu. Jadi pokoknya nyaman adalah yang utama. Nyaman is number one. Yes, kalau sekarang. Nyaman aja dulu, jadiannya nanti ya. Oke, kita masih ngomongin Gliss Super Girlies nih. Kita tadi udah dengar ceritanya dari tadi 7 orang atau 8 orang gitu ya personalnya. 7 keluar 1 ditambah 1 jadi 8. Oh ya, matematika sekali ya. 8 orang, dan sekarang kalian tampil Gliss Super Girlies dengan 4 orang. 4 orang. Apakah emang bener Gliss Super Girlies ini emang 4 orang aja maunya atau gimana? Iya. Sekarang rebutan, tadi nggak mau ya rebutan. Kamu aja deh kalau gitu. Oke, Gliss Super Girlies. Ya, kayak aku udah jelasin, ini kan Project Reborn atau kita menyebutnya ingin terlahir kembali. Untuk saat ini di tahun 2023 ini kebetulan 4 orang yang bisa reborn karena memang kita berempat yang sering berkumpul bersama dan sesama di Jakarta gitu loh. Kegiatannya masih bisa kita ikuti bersama. Tapi tidak memungkiri juga kemudian hari kita akan rilis bersama para member-member Super Girlies lainnya. Oh gitu. Termasuk yang di Bandung, termasuk Atu yang habis melahirkan, itu akan ada kemungkinan untuk seperti itu. Jadi istilahnya Gliss ini sebagai wadah reborn, wadah reuni, itu yang paling penting sih. Maksudnya wadah reuni dari member-member Super Girlies supaya kayak kita tetap terus berkarya. Kayak gitu. Oh, jadi Gliss ini tidak benar-benar mematok hanya 4 orang ini aja ya? Oke. Member aktifnya 4, tapi tidak menutup kemungkinan nanti bakal ada. Kita akan kolaborasi dengan teman-teman Super Girlies. Mungkin untuk single ini kita fokusnya berempat dulu. Oke. Bagus, ngomongin single.